Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat gitu ya. Meskipun masih ada sedikit suasana pandemi, semoga teman-teman sekalian sehat dan waras gitu karena sehat belum tentu waras gitu. Jadi menjaga kewarasan ini menjadi bagian penting dari yang harusnya kita lakukan di masa pandemi. Semoga teman-teman sekalian nanti kita bisa ketemu di kelas lagi dan bisa berbincang secara lebih detail. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini masih di mata kuliah psikologi rasa. Pertemuan kelima kita akan membahas tentang anatomi rasa. Kalau di dalam kajian medis, anatomi itu ya melihat secara lebih detail bagaimana bagian-bagian dari tubuh manusia, tetapi dalam konteks psikologi rasa kita akan melihat bagaimana detail, bagaimana struktur rasa. Jadi kita menggunakan istilah anatomi rasa. Seperti bagian awal tadi saya sampaikan, buku rujukannya adalah Anatomi Rasa yang ditulis oleh Ai Utami, kemudian Psikologi Rasa yang saya sendiri menulisnya di tahun 2015. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada pertanyaan pertama tentang apa itu rasa. Teman-teman silahkan dijawab gitu ya, apa itu rasa itu, sehingga nanti kita bisa melacak di dalam diri kita apakah rasa itu beroperasi di dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita cermati sebenarnya rasa dari sisi perbendaharaan kata, kita mulai dari rasa sebagai kata, pertama-tama kita harus lihat bahwa rasa ini secara bahasa itu berasal dari Sanskerta yang berkembang di India, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, termasuk kemudian di Jawa dan di berbagai tempat lainnya gitu ya. Nah, rasa ini setidaknya dalam perbendaharaan Jawa, baik Jawa Kawi gitu ya, Kawi maupun Jawa modern, kemudian juga ada di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Melayu. Beberapa variannya kalau kita lihat di dalam bahasa Filipina, rasa itu disebut sebagai lasa, pakai L gitu ya. Jadi cara pembacaannya menggunakan L bukan rasa, ini bahasa Tagalog. Kemudian dalam bahasa Thailand itu menggunakan rasya, pakai shin dalam bahasa Arab itu ya, rasya atau shin. Jadi kata rasa ini kalau kita cermati gitu ya, dari kata yang paling tua di Nusantara itu ditemukan di Prasasti Canggal di Gunung Wukir dalam penandaan tahun atau Condro Sengkolo kalau dalam bahasa Jawa itu yang berbunyi Sruti Indria Rasa atau ilmu indera rasa yang artinya itu tahun 654 Saka atau tahun 732 Masehi. Teman-teman bisa hitung berapa jarak gitu ya antara penemuan pertama kata rasa di dalam diskursus Nusantara sampai yang hari ini kita hidupi. Nah, kata rasa dalam bahasa Melayu, Jawa, Indonesia itu atau kemudian lasa di dalam bahasa Tagalog dan rasyad di dalam bahasa Thai itu semuanya kurang lebih memiliki arti yang sama, memiliki makna yang sama yaitu rasa, gitu ya. Nah, salah satu sumber tertua kalau tadi adalah prasasti gitu ya, dan terutama kata yang berada sumber dalam kitab gitu ya, itu di Natya Sastra yang dinisbatkan kepada Bharata, ini seorang muni atau bijak dari India kuno. Nah, kitab ini adalah traktat seni pentas, jadi seni pertunjukan yang diperkirakan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi hingga ketiga Masehi. Nah, kata rasa ini ditemukan di bab 6 gitu ya. Di bab 6, rasa di sini adalah perwujudan rasa, emosi, kemudian sentimental, kemudian dalam pegelaran atau pertunjukan itu dimaknai dengan cara semacam itu. Nah, di Asia Tenggara sendiri, yang dianggap bisa mewakili kata rasa gitu ya, Jawa itu menunjukkan perkembangan penggunaan bahasa yang bahkan lebih dalam gitu ya, artinya masuk
ke dalam tataran filsafat dan bahkan spiritual. Makna yang lebih dalam daripada yang diterangkan dalam kitab Nata Shastra. Ini kemudian menunjukkan bahwa perkembangan bahasa khusus untuk rasa sendiri dalam konteks Asia Tenggara ternyata di Jawa itu terus diolah, terus dikembangkan. Pertanyaannya kemudian teman-teman sekalian adalah di mana letak rasa itu? Ayu Utami menuliskan jika seorang mistikus itu ditanya gitu ya tentang di mana letak rasa, maka dia akan menjawab berada di kalbumu, berada di lubuk hatimu yang paling dalam. Tetapi bagi kita orang modern yang kemudian dituntut untuk berpikir ilmiah, ketika ditanya tentang di mana letak rasa, maka sesungguhnya ia berada di dalam artefak kebudayaan. Tapi di mana artefak kebudayaan itu kita akan lihat bagaimana struktur rasa gitu ya di dalam pengalaman lapisan-lapisan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mencermati lapisan-lapisan pengalaman-pengalaman hidup kita dan kemudian menemukan bagaimana atau di mana letak rasa itu. Ayu Utami menuliskan ada 3 bagian atau setidaknya 3 tingkatan di sana ya. Nanti rujukannya sebenarnya dalam teks Jawa kuno atau Jawa Kawi gitu ya. Kita akan menemukan banyak sekali tingkatan rasa itu. Yang pertama kita mulai dari ragawi atau indrawi. Ini seperti rasa panas, kemudian dingin, manis, asin gitu ya, kemudian lapar, kenyang, nikmat, sakit dan seterusnya. Ini adalah rasa yang berada di wilayah ragawi, rasa yang paling awal, paling permulaan gitu ya. Yang kedua, begitu kita mengenal itu, kita akan masuk lagi ke bagian tengahnya. Ini adalah rasa hati atau emosi. Kalau dalam struktur psikologi modern itu disebut sebagai emosi. Jadi rasa hati atau emosi ini seperti senang, marah, puas, gelisah, sendu, merasa lara, dan seterusnya. Ini rasa-rasa yang muncul di dalam hati atau disebut sebagai emosi. Masuk lagi ke dalam hingga rasa yang kemudian lebih rohani dan menggetarkan kalbu gitu ya, yang kemudian kerap tidak memiliki padanan atau ungkapan yang sepadan dengan apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah yang kemudian disebut sebagai rasa batin yang terdalam, dan dalam kosakata Jawa ini kemudian disebut sebagai rasa sejati atau ditulis rasa yang kemudian ditulis dengan R besar. Ini letaknya di mana? Letaknya berada di rasa batin. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita cermati sesungguhnya ketiga lapisan rasa ini, kita bisa merefleksikan bahwa inilah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, ketiga rasa ini beroperasional. Kita intens gitu ya, kita rasakan, kita alami. Kita lihat bagaimana mencoba mencermati pengalaman-pengalaman hidup ini. Saya ambil langsung dari bukunya Ayu Utami, ini halaman 22 dan 23. Teman-teman silahkan cermati, baca ini. Jadi bayangkan satu peristiwa sederhana gitu ya, sebuah kencan di sebuah restoran di tepi laut. Si pria mungkin hendak melamar kekasihnya, si wanita mungkin juga menantikan pinangan, atau bisa juga tidak. Mereka kemudian memesan makanan gitu ya dan minuman. Bagaimana lezatnya misalnya pepes pari atau kerapu, steam, oseng genjer atau oncom kemangi misalnya, itu dicecap sebagai rasa lidah, atau dalam bahasa Jawa itu kemudian disebut sebagai rasa dining ilat. Rasa dining ilat gitu ya, rasa di lidah pada masing-masing dari pasangan manusia itu. Jika ada duri yang tersedak di tenggorokan, teman-teman mungkin pernah mengalaminya gitu ya, sakit itu juga dirasakan oleh tubuh. Inilah yang disebut sebagai rasa di lapisan pertama, yaitu rasa indrawi. Yang kedua, kemudian setelah selesai makan, kemudian sambil menyerap minuman, si lelaki berdebar-debar bagaimana ia harus memulai mengatakannya, bagaimana jika kemudian ditolak, atau jika diterima bagaimana gitu.
ia akan merasa melayang ke langit ketujuh gitu ya, jika diterima, tapi jika ditolak dia akan merasakan terpuruk. Inilah struktur rasa yang kedua, rasa hati atau rasa emosi. Sebelum mengenal kata emosi, sesungguhnya Jawa sudah mengenal istilah rasa dening ati atau rasa hati. Jadi tidak ada rangsangan yang sifatnya objektif atau material terhadap tubuh, toh jantung kita kemudian berdegup lebih kencang gitu ya, wajah kita merona, kemudian keringat dingin mulai membasahi. Rasa emosi ini kemudian stimulus objektif dan psikologis, tetapi bisa menyisakan gejala-gejala objektif pada tubuh. Katakanlah kemudian si perempuan gitu ya, ini kemudian menerima lamaran itu, ia pun sama-sama ketika dingin kemudian menjadi hangat. Kini keduanya merasa bahagia. Rasa bahagia itu adalah rasa yang sifatnya emosi. Nah, lalu setelah kemudian membayar makanan yang bisa jadi tidak terasa mahal karena pinangannya diterima, begitu ya. Mereka berjalan ke tepi pantai, memandang laut dan menakjubi bahwa Tuhan telah mempertemukan mereka dalam suatu kesempatan yang sempit. Dua orang yang telah lama merindukan pasangan, sama-sama mencintai gitu ya, mencintai makanan, laut dan seterusnya gitu. Mereka merasa ada campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, disinilah mulai ada ambang gitu ya, mulai ada batas untuk beralih dari rasa yang tidak tadi sifatnya rasa hati atau rasa emosi, bergerak ke rasa yang lebih dalam atau disebut sebagai rasa batin itu tadi. Nah, ketika kemudian suatu rasa yang mempertemukan rasa yang kecil dengan yang besar, dua orang atau kita ini adalah bagian kecil di tengah samudera, gitu ya. Kemudian juga yang terbatas dengan yang tidak terbatas dipertemukan, kemudian yang partikuler dengan yang universal, yang konkret dengan yang abstrak. Maka suatu rasa yang mempertemukan hal-hal semacam itu, yang profan dengan yang sakral, itulah yang kemudian disebut sebagai rasa sejati. Kita kembali kepada pertanyaan, di mana letak rasa? Saya ulangi, bahwa seorang mistikus kemudian menjawabnya di kalbumu. Tapi kita sebagai orang yang kemudian rasional mencoba menjawab secara jawaban ilmiah, letaknya hampir semua, jika bukan seluruhnya, ada pada ajaran-ajaran kebatinan di Nusantara. Salah satunya yang kemudian kita akan bahas secara lebih detail nanti selama 1 semester ke depan adalah Kawruh Jiwonya Ki Ageng Surya Mentara. Tapi dalam beberapa hal kita bisa melihat menempatkan rasa menjadi dua bagian. Rasa sebagai alat atau rasa sebagai tujuan. Jadi rasa adalah alat sekaligus tujuan. Ini ada dua hal yang melekat di dalam terminologi rasa itu sendiri. Artinya apa? Artinya ada keselarasan antara cara dan tujuan. Ada keselarasan antara bagaimana kita memperoleh tujuan dan metodenya. Sebab cara itu berasal dari tujuan. Cara adalah tujuan yang mengembang dalam waktu, dan cara yang benar itu akan mengantar pada tujuan yang benar. Kita lihat, cara sebagai alat itu berada di wilayah psikologi. Ini artinya sebagai alat, rasa adalah cara untuk mengalami, memahami diri dan dunianya, untuk membawa diri kita itu pada pribadi yang sehat dan berintegritas. Secara psikologis kemudian sehat. Kalau Ki Ageng Surya Mentaram kemudian mengatakan ya jiwa yang sehat, pribadi yang sehat. Yang kedua, rasa sebagai tujuan. Ini berada di wilayah spiritual, kira-kira begitu. Nah, rasa sebagai tujuan itu lebih bersifat spiritual. Jadi rasa adalah persatuan antara yang asal dan tujuan hidup itu sendiri. Di titik ini, teman-teman sekalian, kita bisa menyimak bahwa sesungguhnya rasa itu yang selama ini kita tidak pernah pahami gitu ya, yang selama ini kita tidak pernah
lihat sebagai bagian dari diri kita. Kadang-kadang kita mencermati rasa itu hanya sebatas sentimental gitu ya, tetapi ternyata kita bisa membedah bahwa rasa itu bisa menjadi bagian dari pengetahuan kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari analisis kehidupan kita. Sampai di sini teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan nanti silahkan diajukan baik melalui kanal YouTube gitu ya, atau kemudian kita bisa diskusikan di WhatsApp grup kita, sehingga teman-teman jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bisa mengeksplorasinya lebih dalam. Saya kira itu teman-teman sekalian, silahkan disimak, pelajari juga sumber-sumber yang sudah saya tautkan di e-modul ini, baik narasinya gitu ya, ataupun kemudian sumber-sumber dari berbagai jurnal yang ada di dalamnya. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat malam dan salam.